Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Latifah Salha dan Muhammad Rauf Shadiq, mahasiswa Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah biopsikologi yang diampu oleh Bapak Imaduddin MA. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah toksoplasmosis? Nah, di penjelasan ini kami akan membahas tentang apa itu toksoplasmosis. Teman-teman sendiri penyuka kucing, atau kalian memelihara kucing di rumah? Lalu, apa hubungannya kucing dengan toksoplasmosis? Mari kita simak. Toksoplasmosis merupakan zoonosis, atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia, yang menyebabkan infeksi yang terjadi pada manusia dan hewan berdarah panas. Infeksi ini identik dengan kucing yang menjadi penyebab munculnya toksoplasmosis. Lebih tepatnya, penyakit ini ditularkan oleh kotoran kucing yang mengandung parasit protozoa Toxoplasma gondii. Toksoplasma sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno toxon yang berarti cekung dan plasma yang artinya bentuk, sehingga toksoplasma merupakan organisme berbentuk cekung atau menyerupai bulan sabit. Organisme ini sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1908 pada limpa dan hati seekor hewan pengerat yang disebut gundi di Afrika. Sejak saat itu, berbagai penelitian menemukan keberadaan parasit ini pada berbagai hewan. Kehidupan Toxoplasma gondii bergantung pada organisme lain yang disebut dengan inang atau hospes. Terdapat dua jenis inang dalam parasitologi, yaitu inang definitif dan inang perantara. Inang definitif merupakan organisme tempat suatu parasit hidup dan berkembang biak secara seksual. Sedangkan inang perantara adalah organisme tempat parasit hidup dan berkembang biak secara aseksual. Inang definitif Toxoplasma gondii adalah hewan golongan Felidae seperti kucing domestik. Sedangkan inang perantaranya adalah semua jenis hewan berdarah panas seperti burung dan mamalia, dan termasuk juga manusia. Terdapat 3 stadium hidup Toxoplasma gondii. Yang pertama, tachyzoid, yaitu merupakan periode pertumbuhan cepat yang terjadi pada fase infeksi akut. Pada stadium ini, Toxoplasma gondii berbentuk melengkung seperti sabit dan aktif bergerak, terdistribusi ke bagian-bagian tubuh inangnya. Tahap kedua, bradyzoid, yang juga dikenal sebagai sista jaringan, yang merupakan fase perkembangbiakan lambat yang menjadi ciri khas infeksi kronis. Pada stadium ini, Toxoplasma gondii menetap di jaringan tubuh inang dalam jangka waktu yang lama. Tahap ketiga, yaitu oocysta atau ookista, adalah hasil reproduksi seksual Toxoplasma gondii yang terjadi di dalam tubuh inang definitif. Oocysta keluar dari usus Felidae bersama dengan tinja dan mampu bertahan di lingkungan sebagai sumber infeksi bagi makhluk hidup lain. Penyebab infeksi toksoplasmosis diantaranya yang pertama berasal dari kucing. Kucing merupakan hewan yang berperan penting dalam penyebaran toksoplasmosis karena mereka merupakan inang definitif yang menyebarkan oocysta ke lingkungan. Akan tetapi, kucing yang menderita toksoplasmosis pada umumnya tidak menunjukkan tanda yang spesifik dan bersifat subklinis. Infeksi yang disebabkan oleh oocysta dari kucing kurang berperan menimbulkan toksoplasmosis jika dibandingkan dengan infeksi akibat konsumsi daging yang mengandung bradyzoid. Selain itu, manusia dapat terinfeksi karena menelan oocysta infektif yang tersebar di air dan tanah, bradyzoid pada daging yang kurang matang, melalui transfusi darah, transplantasi, atau bahkan kecelakaan laboratoris. Penularan pada manusia sendiri paling sering terjadi melalui konsumsi daging yang mentah atau kurang matang. Selanjutnya, toksoplasmosis juga bisa disebabkan karena sayuran mentah yang tidak dicuci sebelumnya. Sayuran ini tercemar oocysta yang berasal dari tinja kucing. Oocysta infektif yang berada di lingkungan juga dapat mencemari air yang dapat menjadi sumber penularan jika diminum oleh manusia atau hewan lain.
Hewan dan manusia dapat terinfeksi melalui dua cara, yaitu secara kongenital dan perolehan. Toksoplasmosis kongenital terjadi saat janin di dalam rahim tertular dari ibu atau induknya melalui plasenta. Sedangkan toksoplasmosis perolehan terjadi saat inang menelan oosista infektif atau memakan jaringan yang mengandung bradizoid atau sista jaringan akibat mengonsumsi daging yang kurang mentah atau kurang matang, terutama daging domba dan babi. Penyebab lainnya adalah berasal dari tinja kucing. Nah, untuk teman-teman penyuka kucing atau memelihara kucing, perlu diperhatikan nih. Oosista tidak bersifat infektif pada saat pertama kali dikeluarkan bersama tinja kucing. Ia membutuhkan waktu beberapa hari untuk bersporulasi atau proses pembentukan spora dalam sistem biologis, agar dapat menjadi infektif sehingga kontak langsung dengan kucing diduga tidak menjadi faktor risiko bagi penularan toksoplasmosis. Gejala toksoplasmosis sendiri bisa berasal dari kucing yang merupakan hewan berperan penting dalam penyebaran toksoplasmosis karena mereka merupakan inang definitif yang menyebarkan oosista ke lingkungan. Akan tetapi, kucing yang menderita toksoplasmosis pada umumnya tidak menunjukkan tanda yang spesifik dan bersifat subklinis. Saat toksoplasma gondii menyerang orang yang sehat, gejala bisa saja tidak muncul dan penderita dapat pulih sepenuhnya. Namun pada kasus lainnya, gejala dapat muncul beberapa minggu atau gejala yang dirasakan biasanya ringan dan serupa dengan gejala flu, seperti demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala tersebut dapat membaik dalam waktu kurang lebih 6 minggu. Infeksi toksoplasma gondii pada bayi dan anak-anak umumnya ditularkan dari ibu selama masa kehamilan. Gejala lebih serius dapat dialami janin yang terinfeksi parasit ini pada trimester awal kehamilan, berupa kehamilan prematur, keguguran, atau kematian janin dalam kandungan. Sedangkan bayi yang lahir dengan kondisi terinfeksi toksoplasma gondii akan menunjukkan gejala seperti kulit berwarna kekuningan, peradangan korion, pembesaran organ hati dan limpa, ruam kulit, kejang, penumpukan cairan otak di kepala tampak lebih kecil, gangguan intelektual, kehilangan pendengaran, dan anemia. Gejala-gejala tersebut dapat muncul saat bayi lahir atau baru terlihat beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Sedangkan pada penderita gangguan kekebalan tubuh, gejala infeksi toksoplasmosis ditandai dengan sulit bicara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, pusing, tampak bingung, kejang, hingga koma apabila toksoplasmosis menyerang otak. Nah, selain itu, ada juga gejala ruam, demam, menggigil, lemas, dan sesak napas apabila toksoplasmosis menyebar ke seluruh tubuh. Upaya pencegahan toksoplasmosis. Cara pemeliharaan kucing di dalam rumah agar tidak memakan rodensia dan burung, tidak memberi makan kucing dengan daging mentah, serta mengontrol populasi inang perantara seperti rodensia dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kucing terpapar toksoplasma gondii. Usahakan untuk tidak mengonsumsi daging mentah serta cuci bersih sayur-sayuran yang akan dimasak. Nah, itu dia penjelasan mengenai toksoplasmosis. Sudah bisa dimengerti kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.